Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, baik bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat kebun dimanapun berada. Kita jumpa lagi di konten saya yang tak seberapa ini. Kali ini kita akan membahas tentang tumbuhan berguna di perkebunan kelapa sawit jenis Nephrolepis atau pakis rambat. Mulai dari proses penanaman hingga sudah berkembang biak sampai dengan fungsinya. Nah, untuk proses penanaman pertama-tama kita datang ke tempat bibit, lalu kita cabut perumpun sesuai dengan kebutuhan kita. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat kebun dimanapun berada, untuk teknik penanaman kita tanam 7 titik di tengah-tengah simpukan atau susunan pelepah membentuk U-shape atau letter U. Kenapa kita tanam di tengah-tengah simpukan atau susunan pelepah? Supaya nanti waktu penyemprotan viringan tidak terkena herbisida. Yang kedua, tanah yang di bawah simpukan atau susunan pelepah itu lembab. Jadi kemungkinan kecil resiko bibit mati. Jadi perlu bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat kebun ketahui, apa sih tumbuhan berguna itu? Tumbuhan berguna itu adalah tumbuhan penghasil nektar yang dikembangbiakkan sebagai sumber makanan bagi musuh-musuh alami hama tanaman kelapa sawit. Sesuai dengan pengalaman saya atau pengetahuan saya, tumbuhan berguna di perkebunan kelapa sawit ini ada banyak sekali jenisnya. Di samping Nephrolepis ada yang namanya Thunera subulata atau bunga pukul 8, Antigonon atau bunga air mata pengantin, Cassiatora atau ketepeng kecil, dan bandotan. Untuk fungsi daripada tumbuhan berguna ini di dalam perkebunan kelapa sawit sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman saya, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Satu, sebagai ground cover. Apa itu ground cover? Tumbuhan di atas suatu area yang berfungsi memberikan perlindungan lapisan atas tanah dari erosi dan kekeringan. Yang kedua, menekan pertumbuhan gulma yang merugikan. Yang ketiga, meningkatkan nutrisi bagi tanaman kelapa sawit. Yang keempat, sebagai tempat berkembang biaknya predator atau musuh alami tanaman kelapa sawit. Nah, untuk bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat kebun dimanapun berada yang mempunyai lahan atau perkebunan kelapa sawit yang sudah gundul atau over sprayer, untuk dihijaukan kembali, silakan mencoba menanam Nephrolepis atau pakis rambat ini. Di samping mudah dikembangbiakkan, kita tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membeli bibit, karena umumnya di seluruh wilayah Indonesia Nephrolepis atau pakis rambat ini mudah kita jumpai. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat kebun dimanapun berada, seperti yang nampak di video akhir kita ini adalah penampakan pengembangbiakan Nephrolepis yang sudah jadi atau berhasil kita kembangkan. Saya rasa cukup sekian dulu konten kita kali ini tentang pembahasan tumbuhan berguna jenis Nephrolepis atau pakis rambat.
Kalau memang konten saya yang tak seberapa ini berguna atau bermanfaat bagi bapak-bapak, ibu-ibu sahabat kebun dimanapun berada, tolong di like, di komen, dan jangan lupa di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.